so I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Hasan Hasibuan dari Mintika Bantul, guru penjas orkes. Di sini saya akan mencoba mereview materi tentang manajemen ASN terkait dengan kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. ASN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedudukannya adalah menjadi aparatur negara yang menjalankan kebijakan sebagai pelaksana, sebagai perencana, dan tentunya sebagai pengawas penyelenggaraan. Tugasnya melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN mendapatkan hak, gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapatkan cuti, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K atau tidak akan mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kewajiban PNS adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan, menaati ketentuan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas, menyimpan rahasia, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Fungsi kode etik ASN adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi ASN, sebagai standar penilaian sifat. Dan yang terakhir, ASN harus dapat menempatkan pelayanan publik di atas dirinya, di atas kepentingan masyarakat, kelompok, atau organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kali ini saya akan sedikit mereview mata pelatihan tentang manajemen ASN bagian konsep merit dalam manajemen ASN. Apa sih konsep merit? Konsep merit adalah bisa didefinisikan sebagai kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, konsep merit ini sifatnya adalah objektif karena disesuaikan dengan kinerja dari ASN-nya. Kemudian urgensinya yang bisa kenapa sebuah organisasi harus memakai konsep merit ini, karena kita tahu bahwa akuntabilitas itu sangat diperlukan atau sekarang menjadi hal yang wajib bagi sebuah organisasi atau sebuah instansi. Nah, dengan adanya sistem merit yang di sini ada proses pelaporan kinerja, kemudian ada pelaporan kegiatan. Nah, di sini akan tercipta budaya akuntabilitas bagi organisasi tersebut. Kemudian bagi pegawainya atau bagi kita sebagai ASN-nya, kita akan mendapatkan ruang keterbukaan dan transparansi, semuanya bisa optimalisasikan diri untuk mendapatkan kinerja kita yang lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Jadi sistem merit adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya dan dinilai dari kompetensi kinerjanya. Jadi sudah tidak ada lagi nih oh dia yang lebih tua, dia harusnya yang naik jabatan duluan. Oh tidak, tapi melalui bagaimana sih kompetensi masing-masing dari PNS itu sendiri. Kalau memang sudah masih muda tapi kinerjanya bagus, dia bisa naik jenjang karirnya juga bisa lebih cepat. Jadi tidak ada background dia dia sama partainya dengan bagian administrasi atau misalnya dia sama ideologinya, tidak, tapi sesuai dengan kinerja yang memang setiap bulan, setiap semester dilaporkan oleh ASN tersebut. Nah, kemudian untuk prinsipnya, ya prinsip dalam menggunakan sistem merit ini adalah keadilan dan kewajaran. Nah, kemudian berbasis kinerja. Dan yang lebih penting lagi adalah dia objektif. Makanya menggunakan sistem merit ini itu bermanfaat sekali bagi sebuah organisasi yang besar yang dimana di sana latar belakangnya juga berbeda-beda. Oke.
Kemudian untuk bisa melaksanakan sistem merit itu adalah pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Jadi ketika sebuah organisasi mau melakukan rekrutmen atau instansi melakukan rekrutmen PNS, itu bisa mendata dulu apa sih lowongan apa yang bisa kita ajukan untuk mengisi kekosongan yang ada dalam organisasi kita. Nah, kemudian ketika itu sudah terbentuk, sudah ada yang masuk, maka perjalanan karir dari setiap pegawai atau ASN tersebut itu ada penilaian kinerjanya yang akan dilaporkan di jenjang-jenjang tertentu. Kemudian setelah ada penilaian kinerja, ada evaluasi, itu ada pengembangan kompetensi. Nah, untuk mereka yang dianggap perlu dikembangkan, atau adanya promosi. Nah, untuk mereka yang memang sudah layaknya dapat promosi, dan juga penghargaan itu untuk semakin memacu semangat para ASN ini untuk berkinerja lebih baik lagi. Nah, kira-kira begitu bagian dari konsep merit yang bisa digunakan dalam manajemen ASN ini. Untuk poin selanjutnya, silahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mekanisme pengelolaan ASN. ASN ada dua yang kita ketahui, bahwasanya ada PNS dan P3K. Pengertian dari mekanisme pengelolaan ASN adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola SDM dalam sebuah wadah organisasi yang diselenggarakan oleh presiden maupun pejabat yang didelegasikan. Adapun mekanisme dari pengelolaan ASN ada 6. Yang pertama adalah manajemen pengelolaan ASN dan manajemen pengelolaan P3K. Ada beberapa persamaan dan ada beberapa perbedaan. Adapun perbedaan yang khusus untuk manajemen PNS, yakni ada pangkat dan jabatan, pengembangan dan pola karir, promosi, mutasi, dan jaminan pensiun serta hari tua. Adapun manajemen P3K, ini ada pengembangan kompetensi, pemberhentian atau pemutusan dari hubungan kerja. Adapun pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada utama dan madya. Ini akan diisi di tingkat nasional. Kemudian ada pratama, ini bisa terbuka dan kompetitif untuk para ASN. Kemudian mekanisme yang keempat ada organisasi. Di sini organisasi merupakan wadah korps profesi untuk ASN untuk menjaga sebuah kode etik profesi dan standar dari pelayanan. Kemudian yang kelima adalah sistem informasi ASN yang terintegrasi, supaya informasi yang bisa didapat dari ASN ini terpusat. Kemudian berikutnya yang nomor 6 adalah penyelesaian sengketa. Apabila terjadi sengketa, maka akan ada 2 opsi, yakni pertama keberatan, yang kedua adalah banding administratif apabila opsi dari keberatan ini tidak bisa terlaksana. Ya, terima kasih.